gereja, yaitu saudara dan saya, ya, untuk terus kita melakukan hidup kita, tindakan kita, perilaku kita sebagai tubuh Kristus, sehingga kita memperlengkapi diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, sukacita yang luar biasa kita boleh bertemu di kesempatan ini. Dengan segala keadaan yang kita tahu, bencana di sana sini, keadaan yang memburuk di sana sini, tapi Tuhan izinkan kita hadir di tempat ini. Haleluya. Firman Tuhan berkata, karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, maka muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu yang mau kita lakukan saat ini. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit. Kita mau puji Tuhan. Kami bawa pujian bagi Tuhan. Kami datang membawa pujian kami. Kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk para gembala Tuhan. Selamat datang, dan juga buat Bapak Pendeta kami, Bapak Junet Sombing. Tuhan memberkati kehadiran Bapak malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 tahun sudah berlalu, sebentar lagi akan berlalu ya. Dan kita sudah di penghujung tahun ini, di mana Tuhan memberkati saudara dan saya, sehingga sampai malam hari ini ada di tempat yang kudus ini untuk kita diberkati Tuhan, yaitu menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Bukan setiap tahun dia lahir, tetapi setiap saat dia lahir di dalam hati saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita ini, dan kita akan berdoa. Kiranya Tuhan yang kita sembah, kiranya Tuhan yang kita puji, memberkati kita malam hari ini melalui kehadiran saudara dan saya, dan juga seluruh rangkaian ibadah kita ini. Tuhanlah memberkati, kiranya penyertaan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan juga kita berdoa khususnya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya bagi kita malam hari ini. Kiranya Tuhan sudah mengutus hamba-Nya untuk memberkati kita melalui hamba-Nya, yaitu menyampaikan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita angkat puji buat Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sehabis pujian kami undang dengan hormat Bapak Guru kami Manik berdoa di tengah-tengah kita untuk menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Pribadi lepas pribadi, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, adalah anugerah-Mu yang besar yang tidak terbatas itu Tuhan. Engkau nyatakan bagi kami supaya kami semua pada hari ini boleh bertatap muka merayakan perayaan hari kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu di kandang Bethlehem, di kandang domba. Pada hari ini Kau lahir di dalam hidup, dalam hati kami masing-masing, yang akan merubah segala sikap perilaku kami menjalani hari-hari minggu ke depan. Terima kasih atas semua penyertaan. Inilah kami, jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar, yang tidak terbatas itu Tuhan Kau nyatakan bagi kami, supaya kami semua menjadi orang yang bisa melewati. Bahkan juga saudara-saudara kami yang jauh boleh bergabung. Terima kasih Tuhan. Dari ujung timur, ujung barat Kau menurunkan kami berada di tempat ini untuk meninggikan dan muliakan nama Tuhan. Sebab Engkau adalah kami yang pimpinlah kami semua, khususnya pembawa acara singer pemusik tamborin, terlebih khusus pelayanan firman Tuhan hamba-Mu
Bapak Pendeta kami ciuming dari Pembimas, perlengkapi hamba Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kami, supaya kami lebih memahami dan mengerti makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasihlah Tuhan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah ini, apapun yang akan disuguhkan, apapun yang akan ditampilkan pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga selesai, kami berdoa Tuhan akan memberkati, khususnya tempat ini dengan grup satu Kopassus yang sudah memberikan fasilitas untuk kami pakai merayakan, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kiranya semua menjadi hormat dan pujian bagi nama-Mu. Demikianlah kami serahkan Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesai. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Kemuliaan hormat telah bagimu saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jadilah terang, itulah hari pertama di dunia. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah semua bercampur. Allah berfirman, cakrawala pun jadi. Itulah hari kedua. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanaman. Allah berfirman, terciptalah darat. Itulah hari ketiga. Pada mulanya belum ada matahari, bulan dan bintang. Allah berfirman, membuat semuanya. Itulah hari keempat. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap, juga belum ada. Allah berfirman, semuanya tercipta. Itulah hari kelima. Pada mulanya belum ada manusia dan hewan ternak. Allah berfirman, menjadikan semuanya. Itulah hari keenam. 6 hari adalah Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya. Lalu Allah beristirahat dan memberkati hari ketujuh. Lalu ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jawab perempuan itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman tidak boleh kami makan ataupun pegang, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketika Tuhan mengetahui bahwa manusia itu sudah melanggar perintah Tuhan,
Maka manusia itu dihukum dan diusir dari Taman Eden. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Haleluya. Jadi anak kita yang memberikan firman Tuhan bagi kita. Tidak masalah kok. Karena firman Tuhan itu tidak terbatas siapapun yang menyampaikan. Haleluya. Malam hari ini sukacita kita bersamalah dan juga anak kita pada pakai baju baru saya lihat ini. Yang tidak punya baju seperti saya ini akhirnya mau tidak mau dibeli, tapi tidak dengan terpaksa kan, karena masih ada kantongnya kan. Kantongnya masih ada, tapi isinya nggak tahu ya. Tapi pasti sudah Tuhan berikan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan dan nanti sekaligus yang pertama nanti dari persembahan remaja dan muda-mudi, dan nanti disambut dengan liturgi yang kedua. Sehabis angkat puji buat Tuhan, kami persilahkan nanti dari remaja dan muda-mudi kita, dan juga bersiap-siap nanti liturgi yang kedua ataupun yang terakhir. Kita angkat puji buat Tuhan dari pulau dan benua. Oh
memanggilmu. Aku berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Tuh, kamu melakukannya lagi. Melakukan apa lagi? Memanggilku. Kamu berkata, Bapa kami. Nah, sekarang aku ada di sini. Apa yang kamu pikirkan? Sebenarnya aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya berdoa seperti biasa. Doa Bapa kami. Itu membuat aku menjadi tenang. Rasanya seperti mengakhiri tugasku dengan baik. Baiklah, lanjutkan doamu. Dimuliakanlah namamu. Tunggu, apa maksudnya itu? Maksud apa? Dimuliakanlah namamu. Oh, aku tidak paham artinya. Itu kan bagian dari doa Bapa kami. Apa sih artinya? Itu artinya terhormat, suci, dan agung. Oh, aku belum pernah memikirkan artinya. Ya, masuk akal sih. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apakah kamu bersungguh-sungguh, Gita? Tentu, mengapa tidak? Apa yang kamu lakukan untuk itu? Lakukan. Aku tidak melakukan apa-apa, tetapi engkau sudah tahu bukan apa yang aku pikirkan, bahwa engkau seperti juga di atas sana. Apakah aku bisa mengaturmu, Gita? Tuhan ingin mengaturku seperti apa? Aku rajin datang ke gereja kok. Bukan itu yang aku minta darimu. Bagaimana dengan gosip-gosipmu yang heboh itu? Sikapmu yang lekas marah. Kamu sadar, kamu harus membereskannya. Lalu, caramu menggunakan uangmu. Semua untuk dirimu sendiri. Bagaimana dengan buku-buku bacaanmu? Berhenti menjelek-jelekanku. Aku sama baiknya kok dengan orang-orang munafik di gereja. Bukankah kamu berdoa supaya segala terjadi sesuai kehendakku? Jika ya, kita harus memulai dari orang yang mendoakannya. Contohnya dari dirimu sendiri. Aku memang punya beberapa kebiasaan buruk, dan engkau sudah menyebutkannya tadi. Apakah kamu pernah memikirkan kebiasaan buruk itu? Ya Tuhan, aku ingat dan aku amat malu hingga saat ini. Aku berpikir aku hanya perlu berdoa berkata-kata Bapa kami saja, dan kemudian aku dapat melanjutkan hidup sesuka hati. Aku tidak pernah menyangka semua ini akan terjadi, Tuhan. Lanjutkan doamu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahukah apa yang mendatangkan kemuliaan bagiku, kita? Apa yang menyenangkan hatiku? Aku mau tahu, Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau tahu. Tuhan, sekarang aku merasa aku mulai memahami apa arti sesungguhnya menjadi pengikut-Mu. Aku mengasihi-Mu, Tuhan. Kamu baru saja menjawabnya. Aku. Ya, satu hal yang memuliakanku adalah memiliki orang yang sungguh-sungguh mengasihiku, dan aku bisa melihatnya di antara kita. Sekarang, saat dosa tidak lagi menghalangi kita, saat kamu sungguh-sungguh berkomunikasi denganku, tak ada yang tak dapat kita lakukan bersama. Tuhan, menurut-Mu, apakah kita bisa berkomunikasi dengan sungguh-sungguh seperti ini lagi? Ya, kita mulai sekarang, mari berbincang dengan sungguh-sungguh. Bapa kami di dalam surga, kami datang dengan ucapan syukur, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Bapa kami di dalam surga, kuduslah namamu yang penuh kuasa, sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak, selamanya diagungkan. Jadi
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkuskannya dengan lampion dan dibaringkannya di dalam palu. Di daerah itu ada gembala-gembala di padang menjaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Telah lahir seorang juru selamat di Bethlehem, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang itu. Harapan baru telah dinyatakan. Berita pembebasan dan keselamatan hendaknya kita sebarkan dan beritakan dimanapun kita berada, baik melalui tindakan atau kata-kata kita. Puji Tuhan. Tuhan
mendengarkan KOR Gabungan Gereja Pentakosta Sidang Cilegon, Serang dan sekitarnya. Saya mengundang Bapak dan Ibu
dan cepat-cepat untuk datang ke depan. Kita angkat puji buat Tuhan. Kita surga bergema.
lagi lagu pemuda. Terus saudara-saudara, sampai jam 10 malam saya baru selesai ibadah. Itu pun masih ada lagi ibadahnya, masih ada lagi lagu perayaannya. Ya. Nah, saya bilang begini, enggak apa-apa kita sampai jam 12 malam. Kuat gak kita? Kuat ya? Nah, hari ini saya hadir di gereja Pentakosta, rasanya HKBP. Nah, gitu ya. Ada liturginya, ya, dari anak-anak, kaum inam, kaum ama, pemuda, remaja. Saya senang sekali Bapak Ibu, ya. Saya senang sekali. Asal Bapak Ibu tahan ya. Ini khotbah saya 2 jam ini. Ya. Tahan ya. Ya, siap ya. Ya enggak apa-apa, ini kan kita Natal. Ya. Natal itu biasanya segala sesuatu membuat kita jadi sukacita. Amin. Walaupun perut kita lapar, kita suka. Betul ya? Nah, mari kita buka firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 12. Satu ayat saja, khotbahnya nanti 2 jam. Efesus pasal 4 ayat 12 sesuai dengan tema yang disampaikan kepada saya, pembangunan tubuh Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah dapat semua? Efesus pasal 4 ayat 12. Kalau sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada dalam penjara, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika Paulus menulis surat Efesus ini, dia bukan dalam arti memimpin sebuah jemaat, tetapi dia berada dalam penjara, saudara-saudara. Ya. Kenapa Paulus bisa menuliskan surat ini, saudara-saudara? Karena ada satu keyakinan Paulus, meskipun dia di dalam penjara, bahwa pembangunan tubuh Kristus itu harus tetap berjalan. Ya, kalau kita baca tadi di situ ada seorang nabi, ada seorang rasul, ada seorang pengajar, ada seorang gembala. Kalau kita baca tadi Efesus pasal 4 itu. Saudara-saudara, semua gereja memang memerlukan itu. Ya. Saudara, kenapa Paulus menyebutkan pembangunan tubuh Kristus? Saudara, bicara tentang tubuh Kristus yaitu bicara tentang gereja. Bicara tentang gereja bukan bicara soal gedung, tapi bicara tentang gereja, bicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Saudara-saudara, inilah gereja itu. Maka tema pada malam hari ini saya kemarin merenungkan, temanya kok lain dari yang lainnya ya. Biasanya tema Natal itu damai sejahtera, sukacita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi GPI Cilegon ini temanya kok beda. Pembangunan tubuh Kristus. Jujur Bapak Ibu, saya sehari semalam merenungkan firman Tuhan ini tadi malam. Apa sih maksud Pak Wilbon ini kasih ini sama saya? Ya, apakah Pak Wilbon suruh saya belajar lagi? Apakah suruh baca-baca Alkitab lagi? Saudara, saya berdoa Tuhan, kasih saya hikmat Tuhan. Apa yang harus saya sampaikan? Saudara-saudara, ternyata saudara-saudara, pembangunan tubuh Kristus itu bicara tentang orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Saudara, Natal itu memang bicara tentang sukacita. Natal itu bicara tentang damai sejahtera karena adanya Yesus Kristus lahir ke tengah-tengah dunia ini. Tapi saya mau tanya, ketika dia datang ke tengah-tengah dunia ini, dia membawa damai. Saudara, saya mau tanya, apakah malam hari ini saudara yang hadir semua di Natal ini, saudara-saudara, semua merasakan damai? Amin. Jangan bener-bener. Jangan-jangan ada di antara kita yang tidak ada rasa damai dalam dirinya ketika merasakan Natal. Saudara, kalau kita ini gereja disebut sebagai tubuh Kristus, saya yakin dan percaya apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, apapun yang kau alami dalam setiap kehidupanmu, engkau akan menampilkan sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tadi saya lihat ya, kurnya itu bagus sekali Bapak Ibu. Ya, kenapa kur ibu-ibu itu bagus? Ya, bukan ibu-ibunya yang bernyanyi tadi, karena dirihennya yang semangat. Mana tadi ibu tambah tadi? Ibu tambah ya. Saya lihat ibu tambah, aduh senang sekali.
dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, ada beberapa hal yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara, lewat tema kita Efesus 4 ayat 12 ini. Saudara, yang pertama, saudara-saudara, yang pertama, saudara, Natal hendaknya menjadikan kita sebagai gereja, yaitu saudara dan saya, ya, untuk terus kita melakukan hidup kita, tindakan kita, perilaku kita sebagai tubuh Kristus, sehingga kita memperlengkapi diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Dan ketika kita diperlengkapi sebagai orang-orang yang percaya, saudara-saudara, kita nggak berpikir untuk diri kita sendiri, tapi kita berpikir bagaimana orang lain yang belum merasakan kasih Natal itu bisa merasakan kasih Natal. Amin. Saya satu hari yang lalu Natal bersama para lansia-lansia di panti jompo di Tangerang. Ya, saudara, saya tanya kepada salah satu penghuni jompo, panti lansia jompo itu, "Ibu, apakah ibu sukacita Natal pada tahun ini?" Saudara, ketika saya tanya, dia hanya menangis. Saya tanya, "Kenapa ibu menangis? Harusnya kan ibu sukacita. Kenapa ibu menangis?" Dia bilang begini, "Pak Pendeta, selama bertahun-tahun panti ini tidak pernah merayakan Natal. Baru kali ini kami merayakan Natal. Yang kedua, selama bertahun-tahun saya tidak pernah ditanya oleh Pak Pendeta apakah saya sukacita atau enggak. Baru kali ini saya ditanya oleh Pak Pendeta." Saudara, saya tanya, kalau begitu setelah saya tanya, ibu sukacita enggak sekarang? Sukacita sekali Pak Pendeta, sukacita sekali. Walaupun saya berada di tempat ini, walaupun saya berada di panti jompo ini, tidak membuat saya kehilangan sukacita, karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya. Dan Tuhan itulah yang membuat diri saya sebagai gereja yang sesungguhnya mengalami sesuatu yang dahsyat, mengalami sesuatu yang baru, mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam Tuhan. Saudara, saya mau katakan, ya, kalau Natal tidak membuat engkau sukacita dan damai sejahtera, saudara, mungkin ada sesuatu yang salah dalam dirimu. Minta sama Tuhan supaya Tuhan sumber damai sejahtera itu memberikan sukacita kepada diri kita. Bahwa kita ini adalah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sesungguhnya mampu menampilkan sesuatu yang luar biasa, mampu menampilkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, ketika saya mengatakan itu kepada ibu ini, dia memeluk saya. "Terima kasih Pak Pendeta. Hari ini walaupun tanpa keluargaku, tanpa hadiah, tanpa apapun, sukacita dalam diriku begitu luar biasa melimpah Pak Pendeta. Dan itulah yang membuat saya menjadi gereja yang seutuhnya, yaitu diri saya sendiri sebagai orang yang mau mempermuliakan nama Tuhan." Saudara, saya mau katakan kepada kita, kalau Natal itu memberikan kita sukacita, di luar sana masih banyak orang yang mengalami kekurangan. Di luar sana masih banyak orang yang mengalami kesedihan. Di luar sana masih banyak orang yang mengalami kehampaan. Tugas saudara dan saya sebagai gereja memberikan damai sejahtera dan sukacita itu kepada mereka. Amin. Kita jangan berpikir untuk diri kita sendiri, tapi berpikirlah bagaimana damai sejahtera yang ada pada kita sebagai tubuh Kristus itu kita bagikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Saudara, yang kedua, saudara, pembangunan tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini, yaitu gereja, hendaklah terus-menerus berdampak bagi orang lain. Saudara, bicara tentang pembangunan tubuh Kristus itu bicara tentang diri kita sendiri sebagai orang di dalamnya. Saudara, saya mau tanya, apakah damai Natal ini memberikan dampak kepada saudara? Apakah damai Natal ini membuat saudara mengalami sukacita, dan sukacita itu memberikan damai kepada orang lain? Itu Natalnya sepi, saudara-saudara. Jangan. Sebagai tubuh Kristus kita harus saling membangun satu sama yang lain. Ya, sebab kita tidak tahu sampai kapan hidup kita ini. Betul? Pak Alek tahu hidupnya sampai kapan? Nggak tahu. Pak Wilwon tahu hidupnya sampai kapan? Tidak tahu. Saya juga nggak tahu hidup saya sampai kapan. Ya?
Dan mati itu nggak pernah pakai huruf abjad. Tuhan bilang yang hari ini mati huruf A semua nggak mungkin. Ya, ya. Kalau mati pakai huruf abjad enak. Saya huruf J masih lama. Ya, ya. Nah, yang huruf A siap-siap ya. Ya. Pak Wilbon paling belakangan. Tapi kan mati tidak pakai huruf abjad, saudara-saudara. Ya, secara tiba-tiba Tuhan akan panggil kita. Pak Alex, saya mau tanya Pak Alex. Pak Alex pernah sekolah? Tamat SMA nggak? Waktu SMA dulu Bapak ada nggak pelajaran yang Bapak tidak suka? Ada, Pak. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia, Pak. Gimana punya bahasa Indonesia? Saya suka bahasa Inggris, beneran. Hah? Suka bahasa Inggris. Oh, Bapak suka bahasa Inggris? Nggak suka bahasa Indonesia? Baru kali ini saya lihat ada orang yang suka bahasa Indonesia. Biasanya orang nggak suka itu bahasa Inggris, matematika. Ini Pak Alex nggak suka bahasa Indonesia. Pak, kalau pelajaran bahasa Indonesia, tiba-tiba bel sekolah berbunyi, pulang Bapak senang nggak? Senang, karena Bapak nggak suka pelajaran bahasa Indonesia. Berarti bel sekolah berbunyi, Bapak pulang berarti senang ya? Ore. Pak Mujiono, Pak, Bapak kampungnya di mana? Bapak kampung di mana? Semarang. Pak sering pulang kampung nggak? Sering pulang Pak ya? Kadang-kadang, tapi sering pulang ya. Kalau Bapak pulang ke Semarang, senang nggak Bapak? Senang. Pulang ke Semarang ketemu siapa? Saudara mau pulang? Kok nggak ada yang jawab? Kalau nggak ada yang jawab mau pulang, saya khotbah terus ini. Maksud saya mau pulang ini. Oh kan? Itu saja kalian sudah kepo semua, takut. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita sekalian, mari kita mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, saya mau katakan begini, Natal setiap tahun kita rayakan. Saya mau tanya kepada kita, apakah setiap tahun merayakan Natal, apakah diri kita ini betul-betul sudah mengimplementasikan kasih Tuhan yang nyata dalam diri kita sebagai tubuh Kristus? Kalau belum, saudara-saudara, minta sama Tuhan supaya Tuhan menyatakan itu kepadamu. Sia-sia kita merayakan Natal kalau implementasi kasih yang sesungguhnya itu kita tidak nyatakan kepada orang lain. Amin. Saya percaya jemaat GPI Cilegon ini akan semakin hari semakin Tuhan berkati. Tuhan nyatakan sesuatu yang baru. Tuhan tambahkan jemaat ini sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi saya katakan selamat Natal kepada jemaat GPI Cilegon. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu percaya firman-Mu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu terus akan memberkati setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini kami membawa sesuatu yang baru bagi Tuhan. Kami sesungguhnya sebagai tubuh Kristus itu bisa mengimplementasikan kasih Natal yang sesungguhnya kepada orang lain yang tidak seberuntung dengan kami. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Wilbon sebagai gembala jemaat GPI Cilegon ini Tuhan, pakai dia, urapi dia dengan yang begitu luar biasa. Para hamba-hamba Tuhan sebanten barat yang datang pada malam hari ini, Tuhan memberkati mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka juga membawa dampak yang luar biasa bagi Banten Barat dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, hamba-Mu serahkan waktu kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat sama-sama kita berkata amin. Salam bagi kita sekalian, Tuhan berkati kita. Tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai kami, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga berakhirnya nanti. Karena kami percaya Yesus yang telah lahir ke tengah dunia ini telah memberikan damai sejahtera kepada setiap kami. Malam ini Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga gereja diperlengkapi, tubuh Kristus harus dilengkapi, supaya iman mereka semakin bertumbuh, supaya lebih mengasihi Tuhan, sehingga mereka juga mengimplementasikan iman mereka di tengah dunia, menghadirkan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati gereja-Mu, Gereja Pantai Costa Indonesia yang ada di Serang Cilegon ini. Engkau berkati hamba-Mu sebagai gembala,
keluarga, istri anaknya Engkau berkati, tim pelayan hamba Tuhan yang terlibat Engkau berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati setiap jemaat-Mu sehingga mereka terus mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, yang membuat semakin tahun semakin berkembang, semakin tahun mereka semakin berdampak hidupnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur setiap rangkaian acara malam hari ini. Panitia yang berjerih lelah, mereka mempersiapkan segalanya. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan, Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan, sehingga mereka melakukan bukan kepada gembala, bukan juga kepada gereja semata-mata, tapi mereka melakukan buat Tuhan. Dijauhkan orang-orang yang bersungut-sungut, dijauhkan dari segala perselisihan, tetapi Engkau hadirkan damai sejahtera-Mu. Apa yang mereka lakukan karena melakukannya buat Tuhan. Engkau berkati gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan bagi-Mu. Kami serahkan juga untuk gereja-gereja Sarkusing Ari Banten Barat dalam persiapan Natal gereja lokal. Tuhan, Engkau memberkati, hamba-hamba Engkau memberkati. Kerinduan pembimas kami, ada kegiatan pada tahun depan menyatukan gereja-Mu. Tuhan, Engkau berkati, biarlah gereja boleh terlibat aktif, sehingga ada unity antara hamba-hamba Tuhan untuk memenangkan Banten Barat secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mendengarkan seruan dan doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Semua kita percaya katakan amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah kami dibawa dalam perang, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kembali dan terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, kita mengatakan selamat hari Natal 3 kali. Selamat hari Natal. Selamat hari
para seluruh hamba Tuhan yang hadir, yaitu Bapak Pendeta dan Ibu, dan juga yang saya hormati kepada para tamu undangan dan jemaat yang hadir pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga biarlah damai sukacita Natal pada malam ini kita rasakan semua yang pada saat hari ini hadir. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Kami selaku panitia Natal sangat bersyukur pada malam hari ini, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Hari Natal. Biarlah ini semua menjadi hormat kemuliaan bagi Allah Tuhan kita. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada pelayan panitia Natal kami, dan di luar dari panitia Natal, biarlah jadilah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang membalas dan Tuhan Yesus yang memberkati. Demikian juga yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu pelayanan panitia Natal kami, mohon harap dimaafkan. Biarlah kami panitia Natal yang sudah bekerja keras, tolong dibawakan dalam doa agar kami boleh dipakai lagi semakin heran lagi di tahun-tahun yang akan datang. Demikianlah kata sambutan yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya Tuhan Yesus yang memberkati. Salam. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menikmati makanan minuman jasmani kami. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah menyediakan ini. Seluruh panitia Gereja Pentakosta Indonesia, biarlah kami nikmati berkat jasmani ini untuk kami pakai, pergunakan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sambut makanan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Iringi doaku, mari terus tanganmu, aku tak berdaya, bertukar kabar perjalanan. Jiwa rohku saat padaku.
mohon disiapkan nomornya ya. Kita undi nomornya lewat HP, jadi tidak ada tipu-tipu ya. Kita mulai ya, dipersiapkan nomornya, dipegang. 1, 2, 3. Siap-siap ya, siap-siap. 1, 2, 3. 3 nomor ya. 405. 405. Ayo siapa? 405. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 405. 3. Cancel. Kita goyang lagi. 1, 2, 3. Bukan nomor 89. Ayo siapa? 89. 89. Maju ke depan, ayo. Beda tua, Baru simbolon. Kita lanjut lagi ya. Oke. Kita goyang lagi ya. Iya, lihat nomor masing-masing biar cepat-cepat. Satu, tiga, satu. Maju ke depan. Dari B nomor 4. Lihat nomornya. Oke, ada. Nah, dari sektor 5 ya, kebetulan panitia ya. Iya. Silakan maju. Dan percuma nama Safa. Ya, kita goyang lagi. Kita goyang ya. 1, 2, 3. 25. Iya, dari B nomor 6. Dicek nomornya masing-masing yang sudah Ayo, lewat. silakan diperhatikan Langsung nomornya. datang. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Waduh, gagal lagi. Ayo kita goyang lagi. Siap-siap. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3 ada? 1, 3. Ada. Ya, panitia dapat juga. Harusnya nggak sah. Ini lepas. Gak sah. Oke. Sah. Kita goyang lagi ya. Sah. 1, 2, 3. 3 nomor. 5, 6, 1.
Ido geser mai kita. Sektor mana? Ya, cepat. Oh, Dari sektor 2. Ibu Tangga Boromani. Ayo dipersilahkan Ibu Nyonya maju ke Tangga depan. Boromani. Yo siap-siap lagi ya. Semangat. Bergaul-gaul. Kita goyang lagi. Silakan bunyi terus. Sampai 10 ini ya. Ya, cepat. 372. 372. Oh, loh. 372. Ayo dipercepat. Nomornya ada di kertas lilin ya. Ada di belakang. Langsung ke depan kalau ada. Oke, Nyonya Siburian. Oh, Nyonya Siburian masuk Oke. tidak? Sektor 3 ya. Yuk lanjut. Boleh angkat, Pak. Ya, langsung diputar lagi, biar cepat. 31. Kosong ya 31 ya? 31. Sepertinya Lanjut. kosong ya? Yuk lanjut Bu. Oh ada. Oh dari sektor mana ini? 31. Oh iya. 242. Ayo langsung maju ke depan. Ayo. Lanjut Bu. Apa sih? 349. Ayo langsung maju. Ibu silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Yang bagus, barisnya bagus. Satu lagi ya, satu lagi. Kosong. Yuk kita cancel. Oh ada. Oke, ada. Iya. Sesuai dengan urutan hadiah nanti. Yang terakhir dapat itu hadiah utama ya. Hadiah utama. Yang pertama hadiah. Ayo, siapa yang beri? Kasih. Kami persilakan Bapak Pendeta Wesitorus untuk memberikan hadiah. Ya. Semoga semua dengan sukacita. Ada yang membawa Hari ini, malam hari ini, mereka lah yang dapat tahun depan besar-besar sekali yang lain. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Ada berupa kira. Ya, diberkati semua yang dapat. Dan juga yang tidak dapat, Tuhan memberkati. Luar biasa. pulang dari mana dapat hadiah. Jangan pulang dulu biar nanti foto ya. Jangan Foto foto sama dulu ya, mau dipoto dulu ya. Aduh, besar sekali. kita pakai leg. Besar sekali